Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita dapat hidup dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan ayat dari Telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir dari yang dikarang oleh Imam Ibnu Ashur, yaitu At-Tahrir wa Tanwir, di mana ini merupakan salah satu tafsir yang sangat komprehensif, yang sangat sempurna menjelaskan tentang segala hal. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang surat Al-Fajr, di mana penamaan surat ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Tidak ada penambahan surat Wal Fajr sebagaimana di dalam ayatnya. Akan tetapi para ulama semua sepakat nama surat ini adalah surat Al-Fajr bidunil waw. Dan ayat surat ini wahya makkiyatun bil ittifaq. Semua para ulama bersepakat bahwasanya surat ini diturunkan di fase makkiyah. Fase makkiyah itu adalah fase sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Selain itu ada salah satu pendapat Ibnu Atiyah an Ibnu Abi Umar bahwasanya mengatakan annahu haka ba'dul ulama annaha madaniyah. Menurut Ibnu Atiyah bahwasanya surat ini diturunkan di Madinah. Dan surat ini diturunkan setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Ad-Duha. Walaupun di dalam susunan penyusunan mushaf surat ini berada setelah surat Al-Ghasyiyah, namun pada jenjang surat ini diturunkan, di mana dia diturunkan setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Ad-Duha. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, surat ini menceritakan secara garis besar tentang bagaimana orang-orang musyrik mereka tidak mau beriman terhadap Rasulullah SAW. Banyak orang-orang jahiliyah pada saat itu, pada saat mereka melihat Muhammad yang dulunya itu adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah, namun pada saat menyampaikan ayat-ayat Allah mereka tidak mau menerimanya. Hal ini dikarenakan mereka tidak mau kehilangan jabatan
mereka tidak mau kehilangan kekuasaan yang mereka miliki selama ini. Dan salah satu hal yang paling mereka khawatirkan itu adalah mereka akan kehilangan para pengikutnya. Karena apa? Karena suku-suku yang berada di masa jahiliyah tersebut, mereka semuanya mempunyai follower. Tak ubahnya seperti kita hari ini di dunia digitalisasi, semakin banyak follower yang dimiliki oleh seseorang di dunia maya, maka mereka itu akan semakin bangga terhadap dirinya. Kalaulah seperti itu yang terjadi dalam diri kita, apa bedanya antara kejahiliahan orang jahiliyah dulu dengan kejahiliahan yang kita alami hari ini? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya min ahli Makkah iz yahsabuna anna ma hum fihi minan na'im, bahwasanya orang-orang Makkah mereka itu beranggapan mereka itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Hadza alamatun ala anna Allah akramahu, sesungguhnya ini merupakan tanda bahwasanya Allah memuliakan mereka. Coba bayangkan, mereka meyakini kenikmatan yang mereka miliki hari ini, kemewahan kehidupan mereka, itu mereka meyakini bahwasanya itu tanda Tuhan menyenangi mereka. Wa anna ma fihi al-mu'min min al-khasama alamatun ala anna Allah ahanahu. Sedangkan orang-orang mukmin itu diberikan kehidupan yang susah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu menghina mereka. Coba bayangkan, indikator dimuliakan oleh Allah, disenangi oleh Allah apabila seseorang itu mempunyai materi yang melimpah ruah. Nah, pada saat seseorang itu tidak memiliki materi, maka itu tandanya itu adalah tidak disayangi oleh Allah. Ini salah besar kalau seandainya kita melihat seseorang itu mulia dikarenakan banyaknya harta, dan seseorang itu tidak mulia di sisi Allah dikarenakan dia miskin papa. Berapa banyak orang yang tidak terkenal di atas muka bumi, bahkan banyak di antara mereka yang menganggap remeh terhadap orang tersebut. Akan tetapi orang yang dianggap remeh di atas muka bumi tersebut itu membuat penduduk langit sibuk terhadap mereka. Banyak apabila mereka bersumpah la aqsamu 'ala Allahi la abarra, apabila mereka bersumpah kepada Allah, maka mereka itu akan dikabulkan sumpahnya. Apabila mereka meminta kepada Allah, maka doanya itu mustajabah. Ini yang paling penting yang harus kita tunjukkan kepada Allah. Kendati kita tidak mempunyai pangkat jabatan apapun di atas dunia ini, namun penduduk langit akan sangat segan terhadap kita. Penduduk langit akan membicarakan tentang keadaan kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bacakan ayat 1 dengan ayat 4 dalam surat Al-Fajr tersebut, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan demi yang ganjil, wal laili idza yasr, dan demi malam apabila berjalan mulus. Ini merupakan 4 sumpah yang Allah sumpahkan. Kita sudah menjelaskan di dalam majelis ilmu ini, setiap Allah bersumpah itu menandakan itu penting. Setiap Allah bersumpah menandakan itu pasti terjadi. Setiap Allah bersumpah itu pasti keadaan yang nyata. Hari ini, kalaupun tidak ada ayam berkokok, subuh itu pasti akan datang. Hari ini, kendati tidak ada ayam yang berkokok di sore hari, malam tetap akan menyelimuti kita. Apakah kita tidak mempercayai bahwasanya fajar itu merupakan ciptaan Allah? Dia bukan siklus alamiah saja, bukan siklus alam saja, adanya pagi, adanya malam, tidak. Allah bersumpah demi pagi, di mana sumpahnya ini adalah penting. Wal fajr, fal qasam ta'rid bi tahqiq al-husul al-maqsum alayhi bin nisbati lil munkarin.
bahwasanya sumpah tersebut itu menunjukkan akan terjadi, dan ini diungkapkan terhadap orang-orang yang mengingkari apapun yang mereka ingkari. Mereka mengingkari apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk membacakan surat ini, wal fajr, demi pagi hari, demi fajar di pagi hari. Wal maqsud min tatwilil qasam bi asya' at-tashwiq ila al-maqsum alayh. Wal fajr ismu li waqtil ibtiba'i dhiya fi aqsal masyriq min awail asya'i ila syams hina yatazahzah al-iblam, ketika gelap itu hilang dan keluarlah cahaya, ibda'il dhiya, nampaklah cahaya, fi aqsal masyriq, di ufuk timur. Inilah yang dinamakan dengan fajar. Pada saat kita bisa melihat adanya cahaya yang menerangi, itu merupakan salah satu tanda ciptaan Allah. Maka pada saat kita melihat tanda tersebut, pujilah Allah. Nyatakanlah bahwasanya ini adalah salah satu ciptaanmu ya Allah. Engkau telah bersumpah demi waktu ini, demi waktu yang dinamakan dengan waktu yang memberikan keberkahan kepada umat Islam, kepada umat-umat Nabi Muhammad, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Maka keberadaan kita di masjid ini sembari beriktikaf di rumah Allah ini merupakan salah satu diistijabahkannya doa Rasulullah SAW. Maka angkat tangan, berzikirlah, pintalah kepada Allah agar apa? Agar kita selalu diselamatkan iman di dunia dan di akhirat di waktu fajar ini. Agar apa? Agar kita akan dimatikan di dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang paling terpenting. Jangan pernah kita melewatkan. Terkadang banyak orang yang selalu melakukan aktivitas beribadah, tapi dia lupa untuk meminta kepada Allah agar dimatikan secara husnul khatimah. Kapan kita minta doanya? Di fajar ini. Pada saat kita salat subuh. Sebelumnya kita telah melakukan salat tahajud. Maka di saat salat subuh ini pintalah kepada Allah, dikarenakan ini merupakan waktu yang memang diberikan keberkahan kepada kita. Wa huwa waqtun mubarakatun linnas, dan dia itu merupakan waktu yang diberkahi kepada manusia. Idz 'indahu tantahi halatud da'iyah, di mana pada saat itu telah berakhir waktu pemanggilan ilan naum alladzi huwa syabihul maut, yaitu waktu di mana kita melakukan aktivitas tidur malam. Dan ini adalah perumpamaan dengan kematian bagi kita. Malam itu adalah tempat kita beristirahat, dan pada saat kita istirahat tersebut kita tertidur. Itulah kematian bagi kita. Berapa banyak orang yang pada saat mereka tidur malam, mereka tidak dikembalikan ruhnya oleh Allah. Maka pada saat kita menemui fajar ini, maka bersyukurlah kepada Allah, karena Allah telah mengembalikan ruh ke dalam jasad kita. Salah seorang guru kami pada saat beliau salat subuh, beliau membacakan surat ini, surat Al-Fajr. Nah, pada saat beliau membaca di awal, beliau sudah menangis terhenti. Begitu membaca Al-Fajr, beliau langsung menangis, terisak menangisnya. Lalu ditanyakan, kenapa Syekh menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Semalam aku sudah mati. Aku semalam mati. Allah hidupkan kembali aku, dan Allah jadikan aku kekuatan, diberikan aku kekuatan untuk menjadi imam. Maka aku menangis terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Satu ayat, beliau membaca satu ayat itu langsung menangis terisak. Kenapa? Karena beliau mengetahui dan mentadabburi makna ayat ini. Inilah fungsinya kita belajar tafsir. Pada saat kita belajar seperti ini, maka ayat yang dibaca di subuh itu adalah surat Al-Fajr di antaranya. Agar apa? Agar terasa hati kita, agar terbekali hati kita dengan keimanan.
sehingga kita menyadari bahwasanya kita semalam sudah mati, Bapak Ibu jemaah. Allah kembalikan ruh ke dalam jiwa kita di fajar ini, sehingga kita menjadi hamba yang taat kepada. Semoga kita semuanya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Wa yu'khadhun nas fil irtija'i syu'urihim wa iqbalihim ala ma yu'allifnahu min a'malin nafi'atin lahum, sehingga manusia pada saat mereka mengisi kehidupannya di fajar ini sampai dengan malam hari, hendaknya mereka mengisi dengan amal-amal an-nafi'atun lahu, amal-amal yang bermanfaat kepada mereka. Agar apa? Agar mereka akan memasuki dengan walayalin ash, dengan malam yang 10. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya walayalin ash ini merupakan salah satu amal ibadah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 10 malam disuruh beribadah kepada Allah. Namun syariat tersebut tidak lagi berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan 10 malam itu, yaitu adalah malam 10 akhir Ramadan. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Para mufassirin menjelaskan walayalin ash, dan 10 malam itu adalah malam berada di akhir Ramadan. Maka pada saat kita menemukan dengan malam 10 akhir Ramadan, tinggalkan semua aktivitas kita, minta cuti dari institusi yang kita tempat bekerja. Dan ini yang paling berat bagi pedagang. Di 10 akhir Ramadan, orang-orang sudah sangat ramai berbelanja untuk persiapan Ramadan, sehingga Ramadan itu bisa mengalahkan pendapatan, bisa menjadi pendapatan untuk setahun bagi para pedagang. Ini adalah godaan. Dan ada salah satu anak muda yang beriman kepada Allah, dia tidak melakukan aktivitas perdagangan selama Ramadan pun. Coba bayangkan, dia off-kan perusahaannya selama Ramadan, dan dia katakan apa? Ustaz, ternyata Allah membayar rezeki saya setelah Ramadan setara dengan Ramadan, bahkan bisa mencapai untuk 11 bulan yang lainnya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 akhir Ramadan? Rasul beriktikaf, melakukan amal ibadah fokus, tidak ada urusan dengan dunia, tidak mengurus urusan apapun lagi. Bahkan Rasul mengikat kain sarungnya. Bermakna apa? Rasul tidak lagi berhubungan suami istri di 10 akhir Ramadan. Beliau tidak lagi pulang ke rumahnya, tidak lagi keluar dari masjid, kecuali untuk hal-hal yang darurat saja, seperti buang hajat, hal-hal seperti itu. Ini yang harus kita biasakan di dalam kehidupan kita hari ini. Hari ini bukan menjadi sebuah kebiasaan kita, masih sangat sedikit bagi kita yang melakukan menghidupkan 10 akhir Ramadan. Kalaulah seandainya kita bisa melihat bagaimana keberkahan malam-malam Ramadan tersebut bagaikan warna-warni, maka sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita tidak akan pernah mau meninggalkan 10 akhir tersebut. Kita akan berdiam diri di masjid. Kita akan duduk fokus beribadah memuji Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Imam Malik itu menutup majelis ilmunya di Ramadan. Kenapa? Beliau tidak mau diganggu beribadahnya kepada Allah. Karena 10 akhir ini merupakan malam yang paling terbaik di atas muka bumi. Kalau hari yang terbaik itu adalah hari Arafah. Di dalam 1 tahun ada pekan yang terbaik, namanya hari Jumat. Dan momen seperti ini jangan pernah kita lewatkan. Kalau di dalam 1 pekan ada 2 hari yang paling terbaik, hari Senin sama hari Kamis. Kalau dalam 1 pekan ada 1 hari, hari Jumat. Kalau dalam 12 bulan ada 1 bulan, bulan Ramadan. Nah, malam yang terbaik itu adalah malam 10 akhir Ramadan.
Semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan wa kanatil layalil ashr mu'ayyanan min Allah Ta'ala fi syar'i Ibrahim, bahwasanya 10 malam ini sebagaimana syariat yang diwajibkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk beribadah kepada Allah. Wasyaf'i wal watr ma yakunu thaniyan li ghairihi, yaitu apa yang menjadi genap. Maka di dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, kalau seandainya salat witir, witirnya itu 21. Witirnya 21. Apa yang diniatkan pada saat salat 2 rakaat? Yaitu salat asy-syaf'u. Sengaja saya salat asy-syaf'u 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu yang diniatkan. Dari mana? Dari sini. Wasyaf' wal watr, yaitu yang genap dan yang ganjil. 2 rakaat itu diniatkan dengan asy-syaf'u dan 1 rakaat itu diniatkan dengan witir. Ini mekanisme salat witir di dalam mazhab Syafi'i. Apa boleh salat sekali salam 3 rakaat? Boleh. Ada pendapat di dalam mazhab yang lain. Boleh, silahkan melakukan dan mengamalkan mana yang nyaman bagi dirinya. Sedangkan menurut Fa'an Jabir ibnu Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna syaf'i yawm nahar. Menurut Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaf' itu adalah yawm nahar, hari sembelih. Pada saat kita menyembelih hewan kurban itu dinamakan dengan yaum syaf', ya. Wa annal watr, adapun witir, yaumul arafah. Sedangkan witir itu adalah hari Arafah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal wa Nasai, sebagaimana telah dijelaskan di awalnya. Wa makna yasar ini adalah yamdhi sa'iran fi dhulam, ay idza inqadha minhu juz'un katsir syabbaha taqtadi al-lail fi dhulumihi basirun sa'iran fi dhulam. Bahwasanya pada saat walayalin wasyaf'i wal watr, ya, wal laili idza asar, ataf am alal akhas. Di sini diatafkan hal yang umum kepada yang khusus. Wa makna yasar tersebut adalah wa yamdhi sa'iran fi dhulam, yaitu pada saat malam itu meninggalkan kegelapan dan malam itu berjalan dengan tenangnya. Wa taqyid al-lail bi dharaf idza yasar li'annahu waqtun tumkinu dhulmatul lail, fa hina idzin yakunu an-nas akhadhu khatuhum minan nawm fastata'u tahajjud. Pada saat malam berjalan dengan tenang, maka pada saat itu manusia ayyakuna akhadhu khatuhum minan nawm, manusia bisa beristirahat. Apa fungsi malam? Manusia beristirahat, itu fungsi malam. Dan yang kedua, at-tahajjud, yaitu bangun untuk memuji Allah. Dari mana dalilnya? Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil, innan nashi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Dan firman Allah, wa minal lail fasjud lahu wasabbihhu. Dan pada saat kita bangun di tengah malam, dan malam itu apa yang harus kita lakukan? Fasjud lahu, sujudlah kepada Allah, wasabbihu, dan sucikanlah Allah. Bangun Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, karena sepertiga malam itu merupakan momen yang paling khusus. Allah turun ke langit dunia untuk melihat, mendengarkan keluhan dari hamba-Nya. Hari ini kalau seandainya kita tidak mau tahajud, itu menandakan kita tidak mau berkeluh kesah kepada Allah. Kita tidak memerlukan Allah. Tapi
kalau seandainya kita perlu kepada Allah, khawatir akan nasib kita, kondisi keluarga kita, bagaimana masa depan mereka, bangun tengah malam bermunajat kepada Allah. Hari ini kalau seandainya kita menyadari bahwasanya dosa kita itu banyak, maka bangunlah tengah malam. Kenapa? Karena Allah menunggu, mana di antara hambaku yang meminta ampun kepadaku agar ku ampuni semua dosa. Ini yang ditunggu oleh Allah. Maka fungsi malam itu jangan pernah kita alihkan dari tempat waktu beristirahat menjadi tempat bekerja. Maka konsekuensinya sangat luar biasa. Dampak yang akan kita terima pada saat kita merubah malam menjadi siang, maka itu akan berbahaya bagi semua kehidupan kita. Salah seorang ustadz pada saat dia bekerja di malam hari, bagaimana dia bekerja di malam hari? Dia tablik sehingga dia pulang pukul 4, tidur sebentar, bangun salat subuh, lalu dia tidur lagi. Apa yang terjadi sama dia? Terkena lever. Kenapa? Karena malam itu memang waktu istirahat. Lever kita itu memang dia harus bekerja di malam hari. Pada saat kita tidur, dia beristirahat. Namun kita paksa tubuh kita untuk bekerja, sehingga berdampak terhadap tubuh kita. Semoga 4 ayat ini bisa membawakan kepada kita untuk menambahkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.